Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali. Hari ini hari Senin tanggal 24 Maret 2025. Hari ini saya masih ditemanin sama brother saya dari mana Bang? Dari tadi. Dari tadi. Siapa Bang namanya Bang? Bang Obe. Ya udah, terus perkenalan Bang. Ya pada kenal kali ya. Sombong banget. Jadi ini yang di Ya, belakang ini belakang. masih pada lelang. Ini lelang terakhir ya. Ya, pada besok libur Nah, terakhir ini lelang terakhir sebelum Lebaran. Lebaran. Jadi apa namanya? Untuk hari Kamis dan minggu depan itu kosong. Masih Lebaran. Masih Lebaran. Lebaran kan hari Senin ya. Jadi apa namanya? Lelang untuk sementara libur dulu. Libur pada pulang kampung. Pada pulang kampung. Buat kalian yang merayakan Lebaran, kami ingin mengucapkan selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada rezeki tolong THR. Nggak usah gede, 150. Pego. Nah, hari ini kita masih bahas yang kemarin Bang. Yang kemarin kita sempat viral tuh yang masalah pajak. Bayar pajaknya susah. Nah, jadi kemarin ada beberapa komen yang masuk. Jadi kita balas aja nih komenan. Kita respon balik dah. Iyalah. Respon balik. Tapi memang nih ya, apa namanya, soal pajak ini ya udah bukan rahasia umum lagi ya. Ya udah. Semua orang udah tahu lah. Udah tahu lah urus pajak itu seperti apa. Ngurus pajak, surat-surat, SNK, BPKB dan segala macam itu memang agak sulit ya. Ya agak sulit. Kalau motor masih atas nama orang. Masih atas nama orang. Ya, nama sendiri pun kalau diurus sama tetangga pun nggak bisa. Iya. Harus sendiri. Harus sendiri. Udah KTP-nya udah harus ini. Sama. Ya harus sama dah sama orang-orangnya. Sebenarnya yang penting tuh nyamain orangnya atau bayar pajak ya Bang ya. Nyamain orangnya. Nyamain orangnya. Iya biar kata KTP kita bawa. Iya. Tapi orang yang nggak ngikut nggak boleh. Nggak boleh. Harus sama orang-orangnya. Harus sama orang-orangnya. Nanti kalau orangnya fotonya beda bajunya. Nggak boleh. Habis cukur rambut gitu. Yang parah mah kalau orangnya udah mati, KTP masih ada. Ya KTP kita bawa orangnya udah mati, bingung bayarnya. Nah, itu PR sih ya Bang. PR. Ya masalah kita lah. Cuman ya mudah-mudahan ini kan presiden baru ya. Ya masih berapa bulan lah, belum setahun. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti gini bisa diperhatiin. Iya, bisa diperhatiin. Nah, kita buat konten ini bukan buat jelek-jelekin atau apa, cuman kita pengen ada sedikit perubahan lah. Bagi rakyat kecil bagi rakyat kecil. Ya, mudah-mudahan kalau kita angkat, mudah-mudahan jadi perhatian dan mudah-mudahan ada sistem yang baru gitu maksudnya. Ya, Bu, jadi kita nggak jelek-jelekin. Enggak ada yang jelek-jelekin. Takut. Takut. Atut. Oke. Sekarang kita bahas tentang komentarnya. Lah, hilang. Nah, yang pertanyaan punya beli motor bekas terus. Yang pertama, padahal bukan dipersulit, tapi memang ada SOP-nya. Yang penting jangan males dan sabar aja. Cuman sayangnya banyak yang pengen tahu beres aja. Terus pakai calo. Oh, dia panjang nih dia jawabannya. Orang pinter nih. Orang pinter nih. Abis itu dia jawab lagi, tahun kemarin balik nama sama mutasi lancar-lancar aja. Malah dibantu sama samsatnya. Prosesnya memang lama, butuh waktu sebulan buat cabut berkas, tapi aman, nggak ada pungli dia bilang. Yang penting mah sabar, jangan apa-apa mau cepet aja, padahal segala sesuatu memang ada regulasinya, ada SOP-nya. Karena pengarsipan masih manual. Kenapa nunggu 1 bulan? Itu juga karena pencarian arsip masih manual. Gudang arsip samsat bisa luas. Wah, ini panjang nih orang. Panjang ini orang dalam nih. Orang dalam. Dan orang harus semua proses sama samsat. Butuh berapa orang? Nah, oke lah. Ini dia ngebela nih kayaknya. Jadi paling gampang ya serahin, mau mutasi kemana tinggal bawa sendiri. Apalagi BPKB masih manual, nggak ada BPKB yang online, udah tahu terus. Aduh, cek aja BPKB masih tulis tangan. Udah balas dah, ngomong dah sekata 2 kata aja. Iya. Kalau ya ini ya pendapat sih bebas. Siapa aja boleh pendapat. Bebas. Termasuk orang dalam juga boleh berpendapat. Boleh lah. Kita kan emang ya boleh aja lah. Jadi yang buat yang komen tadi
Ya gini Om, gini Om. Ya mungkin yang Om alamin mungkin enak ya. Saya nggak tahu nih Om orang dalam apa enggak nih. Nah tapi yang kita bahas ini pada umumnya ya, gitu. ya. Umumnya tuh prosesnya emang agak ribet. Sebenarnya kalau bisa maksud kami tuh kalau bisa dipermudah, kenapa enggak? Kalau dipermudah pun semakin banyak kan orang yang akan membayar pajaknya. Iya. Nah, artinya pendapatan negara juga masuk. Iya. Nah, jadi dihapus aja nih. kayak Bekasi aja ya. Kayak Bogor. Kita pajakin cari mobil pajaknya mati lama. Pak Polisi, ini namanya ini pedagang. Ini namanya pedagang. Saya nggak ngomong pajak dihapus ya. Ini yang ngomong rumahnya ada di sebelah mana nih? Ada di sono. Kalau tiba-tiba depan rumah lu ada tukang nasi goreng pakai yang Aneh. Saya suruh masuk. Saya bikin kopi. Jadi gini, ya intinya kan dipermudah harusnya. Zaman udah canggih Om. Terus juga, ya nggak semuanya tuh bernasib sabar seperti Om. Ya ada orang juga yang mungkin satu ada kesibukan, mau kerja, berangkat kerja. Ya, dan terus yang kedua ya mungkin udah sepuh ya, atau mungkin rumahnya jauh atau dan segala macam. Nah, jadi intinya kan yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah simpel, dipermudahnya proses pembayaran pajak. Karena bagaimanapun pajak itu kan kontribusi untuk negara, untuk pembangunan juga. Jalan. Jadi jangan disalahin, seakan-akan kan, wah nih orang rakyat nggak pada mau dukung pemerintah. Kita pasti dukung. Dukung ya? Pasti. Pasti dukung. Orang pajak setahun sekali murah sih. Murah. Ya, kita kan juga murah. Yang itu kenapa dipersulit? Sulit itu doang. Itu Om. Ya kalau yang punya orang dalam atau punya koneksi atau itu emang mereka tidak mengalami seperti yang orang umum alamin ya. Iya benar. Kalau yang punya kenalan, punya ini kan enak kan dia kan. Enak langsung. Dia bisa ngomong wah gampang kok. Saya juga sering bayar pajak sama biro jasa gampang. Gampang. Cuman kan kita berpikirnya untuk orang-orang yang nggak punya akses tadi ya. Untuk orang-orang mau jalan sendiri. Mau jalan sendiri, mau inian. Mau tahu lah, mau tahu. Ya kalau dia pas dia urus ternyata susah, itu kan akan berbekas di hati dia dan di pikiran dia, akhirnya timbul pemikiran udahlah nggak usah bayar pajak lah. Iya, males. Nah, itu yang banyak terjadi. Pasti. Banyak orang yang berpikir udahlah malas bayar pajak karena prosesnya ribet gitu. Nah, oke. Nah, ada lagi yang komen, bayar pajak dipersulit karena punya tujuan. Ya, tujuannya apa itu ya? Ya dipersulit karena tujuannya supaya gitu. Ya yang orang ini jawab dipersulit karena ada tujuannya nih. Ada iya kan? Ya. Oleh karena itu ya itulah kita orang rakyat jelata nih pasti spekulasinya begitu ya. Ya, dipersulit karena ada sesuatu. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya inilah pentingnya pemerintah harus mempermudah. Karena kalau dipermudah tidak ada sesuatu nggak ada udang di balik bakwan lah. Bakwan. Puasa ya? Puasa. Iya. Bang Obe nih puasanya rajin. Cabe 2 dah. Pedes loh. Nah, terus ada yang jawab betul. Betul, bener kan? Ada Bang, nama adik saya masih dipakai sama mantannya, dipakai terus buat nama pajak motornya. Oh, wah ini bahasanya. Tuh guys, kalau kalian main kelelangan, kita dapat loh nih snack sama ini. Cuman Bang Obe kan lagi puasa, jadi apa namanya snack ini nanti buat buka ya Bang ya? Gak buka ya. Ditaruh di jok motor dulu nih Bang. Iya diamankan. Bawa bensin nggak Bang? Oh, KTP-nya dipakai sama mantannya. Sama mantannya. Mantep tuh mantan. Waduh, tapi dia bilang adekku sudah meninggal. Waduh. Kita bilangin tadi, kita jelasin. Orangnya udah meninggal, KTP-nya masih ada, jadi masih dipakai sama orangnya, sama mantannya. Tapi ini dibegampang apa dibesulit? Ya saya cek ternyata masih aktif nama adiknya, mau saya blokir tapi istri saya kasih masalahkan alamat rumah yang saya kepakai. Oh iya, yang nggak apa-apa. Betul. Kalau masih digampangin nggak apa-apa. Bukan, ini dari keluarga adeknya nih yang meninggal. Iya, yang meninggal itu. Jadi KTP-nya masih dipakai tuh sama mantannya. Seumur hidup.
Om itu Afgan ikut lelang yang pakai baju hitam, waduh. Iya, ikut. SOP-nya membuat peluang calo masuk, bener. Iya kan? Ya, Ribet benar. ini akhirnya jadi calo-calo pada keluar nih. Ya tergantung orangnya juga sih. Kalau mau butuh calo ya butuh calo, kalau mau jalan sendiri butuh jalan sendiri. Nah, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, ini bener. Stigma-stigma inilah yang harus ini Ya harus kita berantas. ya Jibran. Kalonya kerjasama orang dalam, kalau kita jalan sendiri sama aja dipersulit ya. Itu juga sama masih. Yang sering bayar dah. Memang seperti itu masalahnya. Yang sering bayar. Nah itulah. Jadi rata-rata sih umumnya nih orang emang pada banyak yang Udah pada tahu sebenarnya Om. Udah pada tahu, udah pada tahu. Iya. Udah pada tahu. Nggak dijelasin pun orang udah pada paham sebenarnya. Nah itu kenapa ya? Gue mau deket sama lu biar suaranya masuk. Nggak jauh, kalau gue deket lu jauh geser. Tukang gerawat jauh aja. Tadi ya apa nempel aja sih. Iya benar. Bukan mau nempel. Ini corongnya bisa masuk. Bisa kuliah di sini. Iya, sebenarnya orang rakyat udah pada ngerti semuanya. Nggak dibilangin juga pada paham. Ini bagus nih. Saya di Jawa Timur, alhamdulillah mudah bayar pajak, bayar di Indomaret bisa, online Tokopedia bisa, nggak tahu provinsi lain. Nah itu dia. Cakep. Cakep. Nah, emang di beberapa daerah ada yang sudah pemimpin daerah. Karena ini kan pajak ini kan urusannya masuknya ke pendapatan daerah ya. Iya, dapat daerah. Jadi ada beberapa di daerah itu dipermudah. Iya, kemarin kan di daerah sana Jawa Barat 10 tahun dibayar sekali. Iya. Nah, inilah maksudnya. Pengen dong di sini. Tapi pemimpin kita gimana masalah pemimpin daerah ini? Aduh. Ya. Tapi Bang, itu ternyata kemarin juga yang dari Bapak Aing, dari KDM itu bilang, dia ada statementnya. Dia bilang itu sebenarnya dari orang pemasukan pajak daerah itu, karena masukkan ke daerah. Nah, itu ada persentasenya tunjangan untuk gubernur. Oh iya. Jadi gubernur itu ngerasain hasilnya kalau orang bayar pajak nih, misalnya orang bayar pajak nih dapatnya sampai 1 triliun. Nah ada tuh tunjangan pajak dari pendapatan. Karena yang di sana udah ngomong, udah lek-lekan di dunia maya juga. Nah artinya gubernur itu juga harus kerja ya, artinya ya minta tolong lah yang daerah-daerah lain. Nah, terutama yang kota besar, ya terutama kota besar ini nih, ya kayak kita di Jakarta. Kalau di daerah tuh ada yang bayarnya di Indomaret, bisa. Iya udah. Bayar di Indomaret. Tapi kenapa di Jakarta nggak bisa ya? Dulu sempat bisa, tapi atas nama sendiri. Seperti ada bisa. Iya. Tapi kan orang sulit juga sih, agak sulit. Nah, agak sulit. Kalau harusnya ya gimana ya? Ya itu balik lagi ya. Ya, saya mau bahas nih masalah yang KTP. Ya tadi tuh, kenapa harus ada KTP aslinya? Yang penting itu KTP aslinya atau sama bayar pajaknya. Apakah misalnya orangnya bawa KTP-nya terus orangnya diliatin, apa terus? Bang harus begitu Om. Kita kan kemarin saya nggak bayar nih, nggak pakai bro jasa ya, kita jalan sendiri. Adik saya suruh nulis, nggak ditanya sama ibu itu yang buat bayar pajak. Orangnya mana? Ini nggak bisa. Sebenarnya itu darah kita sendiri, adik kita sendiri. Harus satu kakak emang. Iya kan kita udah misah. Bahasa kita udah nikah. Adik saya kan belum nikah, masih kakak di situ. Tapi kan alamat sama masih. Oh nggak bisa Bang, ini nggak bisa. Saya bilang, saya di belakang Bu. Oh kamu bapak di belakang, bisa. Iya. Artinya buat apa kan? Iya. Nggak ada tujuannya juga. Udah bawa SNK-nya, udah bawa KTP-nya. Semuanya dada iya. Iya. Ya, ini orangnya nggak ada, harus ada. Kata iya. Saya pernah juga waktu itu tetangga jual motor ke saya. Kondisi mati. Nah, saya bawa, tapi dia kasih pinjam nih KTP-nya. Ya udah. Nah, sebenarnya kan KTP itu cuma buat tunjukin doang ya. Iya, sama aku sama STNK. Alamat. Kenapa harus orang-orangnya harus dibawa gitu? Iya, kalau udah orangnya udah tidur dalam di mana bangunin setahun sekali. Iya, benar-benar nggak masuk di akal gitu. Nah, aturan-aturan yang seperti itu maksud saya gitu. Apa motor bekas tangan orang tuh lebih ribet lagi, Om. Aduh, motor sendiri aja kalau kita nyuruh orang aja nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu dia. Gitu doang. Kenapa ya seperti itu? Nah, ini Bang, betul Bang, saya punya mobil masih atas nama pemilik pertama Pak Surat. Nah, itu sama, masih sulit karena tidak ada KTP-nya. Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja naik perahu, lele. Ini Jakarta nih kayaknya. Jakarta. Naik perahu. Kalau terus, nah ini juga bener nih.
beri kemudahan pajak motor bekas yang nggak ada KTP pemilik pertama. Nah. Yang penting kan STNK dan BPKB-nya ada. Nah itu. Pemasukan negara ada dan bayarnya juga mudah. Benar. Benar. Jadi untuk pedagang-pedagang kayak kita itu lebih gampang. Iya, benar. Nah, cakep. Ya itu gubernur provinsi lain masih bobok kayaknya. Kurang ngopi. Nah, itu dia. Nah, ini ada lagi nih. Tapi saya yakin kalau yang biasa nunggak pajak pasti tahun depannya nunggak lagi. Ya, gara-gara itu doang agak Nggak, males. Oh iya, dia nggak bayar nih. Nah, maksudnya walaupun dipermudah nih nanti, kalau yang udah biasa nunggak pasti nunggak aja. Ya nggak juga ya. Juga, malah dia pasti dia bayar. Pasti dia bayar. Masalah kan tuh motor kebutuhan dia juga. Bener. Jakarta bos, bukannya di daerah. Kalau nilai pajaknya itu nggak seberapa, bisa beli motor tuh pasti harganya lebih mahal daripada pajaknya. Cuman permasalahannya kenapa orang nunggak itu ya karena dipersulit, nggak punya waktu, nggak punya inian, duitnya gede, ketimbang dipakai buat bayar pajak nih. Kalau yang sekarang nih ya, kan kalau bayar pajak sekarang nggak punya KTP, nembaknya gede. Nembaknya gede setengah tiang lagi, setengah tiang nembak ya. Akhirnya duitnya nominalnya jadi gede. Nah, kalau orang yang kalian kalau coba pikirin, kalau orang yang dengan pendapatan yang udah pas-pasan, buat ngeluarin begitu, ya akhirnya dikalahin deh tuh pajaknya. Mending buat makan. Bener. Nih kalau yang jawab begini, ya semoga sukses terus, sehat terus, jangan sampai ngalamin yang kayak begini. Iya, perih. Kalau kalian ada di posisi orang tertentu seperti itu, pasti perih, guys. Jadi ya pemerintah kan juga bukan hanya memikirkan orang yang mampu aja ya. Iya, benar. Harus bisa memikirkan juga yang tidak mampu itu seperti apa. Karena pada saat ini motor itu udah bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi memang kebutuhan pokok ya. Semuanya motor. Semua harus pakai motor buat pergi, buat nyari kerja, buat sekolah, buat nyari duit pun motor rezeki. Nah itu. Semuanya motor. Motor itu udah jadi kebutuhan. Kenapa juga motor jadi kebutuhan? Karena kita angkutan massalnya masih belum paling ini ya. Iya. Kalau kayak kalau ngomong di negara maju nggak ada motor, nggak ada itu ya karena mereka ada kompensasinya tuh. Ya. Transportasi massalnya bagus, bisa diandalkan, bener nggak? Di sini nggak ngetem, nggak kena macet. Nah kalau sekarang motor. Kalau transportasi massal nih misalnya ke sono 1 jam, tapi kalau pakai motor ya bisa setengah jam. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus dipertimbangkan gitu. Oke. Emang keren bang, gue tinggal di Jawa Barat, lunas utang, bayar tahun ini aja, gila, Samsat penuh orang, antri ya, wow, semua sibuk kerja. Nah, sip ini emang. Tapi kan dia dibatasin Sabtu Minggu itu dibuka Samsat Jawa Barat. Iya ini karena ada kemudahan, akhirnya pada meludak. Iya, itu kan berarti terbukti ya, bener kalau dimudahin pada bayar. Nah, itu. Dukung KDM menjadi Raja Sunda Empire. Dimanapun kita dukung. Pasti buat pemimpin-pemimpin yang membela yang memprioritaskan rakyat jelata ya pasti kita harus dukung. Semua pemimpin kita walaupun yang ada dukung juga kita pasti dukung. Cuman kita berharap semudahan karena mereka ini yang sudah terpilih ini berharap mereka bisa memikirkan kita supaya buat kesejahteraan kita, bener nggak? Iya bener. Ya kita buktiin lah. Pikir positif aja dulu lah ya. Ya nggak mikir apa-apa. Nggak mikir yang negatif lah. Semua kita harapin ke depannya yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena kita otaknya nggak nyampe. Iya, kalau sampai kita mungkin posisi sama ya dia. Jadi kagak dagang motor. Ada yang mau tuker tambah gubernur nggak? Ya itu. Tuker tambah. Tuker tambah motor bisa. Setuju, betul. Wah, ini udah banyak yang setuju juga. Oke. Muni, ini agak berat nih. Agak berat. Tapi pedas ini. Pedas. Ini bilang juga nih. Boleh dong. Ulama kan udah bilang nggak usah bayar pajak kalau pemerintahnya korup. Wah, itu mah kita nggak bisa ngomong dah. Iya. Ampun. Iya. Next. Ngeri salah paham. Terus negara lain udah kebulan, kita masih sibuk nyari KTP pertama buat bayar pajak. Oh iya. Emang kita lah terakhir. Iya. Bengsolnya belum datang bengsolnya. Aduh. Harus tahu itu. Nah udah, ini rata-rata sih ambil. Nah kita cari yang di platform lain. Nah, benar, kami beli motor bekas ingin bayar pajak itu, tapi karena sulit harus ada calo baru bisa milih motor Aduh. Ya, iya dah.
kalau ada maling motor di rumah kosong, terus ada SNK dan BPKB di laci, diambil juga, lalu perpanjang pajak dengan KTP maling, enak juga ya, dia bilang. Ya komplit. Ya komplit, orang dibawa semuanya. Komplit itu namanya, bukannya maling, komplit. Bukan. Ini orang udah komplit aja dah. Komplit. Dia mikir kalau dipermudah. Iya. Jadi kalau ada kalau misalnya dipermudah, kalau nggak usah pakai bayar KTP, terus kalau ada maling datang nih, rumah lu misalnya, iya, diambil deh tuh. Semuanya tuh surat-suratnya. BPKB sama SNK, dia udah bisa tinggal enak perpanjang. Nah, ini maksudnya gini guys, itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kita ini kan kita ngomongin satu bayar pajak dipermudah, artinya dipermudah tuh tanpa ada inian. Nah, kedua, kalau misalnya kita tadi misalnya saya ambil contoh Bang Obe kemalingan terus ininya karena dipermudah jadi nanti malingnya gampang dong berpajaknya. Lah enggak kan Bang Obe kan nanti kan akan bikin laporan polisi dong. Polisi kehilangan sama dihapus. Ya minta ditun. Jadi kalau dia perpanjang udah ketahuan tuh. Udah ketahuan tuh. Nah, semua barang hilang itu pasti kita ngelapor polisi dulu. Iya. Biar nggak disalahpahami. Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, guys. Jangan berarti terus kalau dipermudah terus nanti bisa ini. Itu dua hal yang berbeda. Kalau malingnya memang harus kita cegah. Sekarang permasalahannya kan kita harus bayar pajak nih. Pajak itu penting untuk pembangunan. Apalagi ya sekarang ini kondisinya ya kita punya utang negara tuh banyak. Nah, artinya negara butuh pemasukan, tetapi kalau dipersulit begini kan juga akan berat ke kanan, berat ke kiri. Iya, berat. Akhirnya kan nggak ada yang menang, makanya itu harus dipermudah. Dan ini sudah bukan permasalahan yang baru, sudah dari dulu seperti itu. Nah, makanya kita kan pengen supaya kedepannya tidak ada masalah lagi. Ya emang selalu ada masalah, pasti ada masalah baru lagi nanti berikutnya, tapi nanti kita pikirin lagi. Tapi yang pertama itu harus dipermudah dulu. Nah, ini ada yang lagi ngetes motor nih, masih nih. Kita cek dulu nih. Nah, itu Bapak Dika. Yang itu Bapak siapa itu? Udah pakai batik lagi. Caleg. Motor caleg. Jadi kalau di lelangan itu motor dites ya, Bang? Dites. Iklan lagi dulu nih, kita masuk lagi ke lelangan. Jadi lelang tuh, aduh enak deh. Iya dah. Lelang tuh enak deh. Nah, kalau kalian mau datang ke lelang, cari unit murah, datang sini. Ketemu aja di sini kita ngobrol-ngobrol. Oke. Balik lagi ke topik. Sebelum ini jangan foto pejabat negara rata-rata kalau bisa dipersulit ya sampai sama kapan jadi. Ya emang itu Bang, oke. Masa nggak berani kalau tuh Jawa penuh nggak bayar? Wah ini panjang nih. Yang panjang aja tuh. Betapa malangnya rakyat Indonesia pembayar pajak. Gue baca seakan-akan jadi puisi aja. Iya biar kagak ngantuk. Betapa malangnya rakyat Indonesia pembayar pajak. Satu, bayar pajak yang hitung-hitungannya nggak dimengerti. Iya. Dari makan sampai berak kena. Yang kedua, dari makan sampai berak kena pajak. Lu berak kena pajak nih, ayam nih, ada ayam nih. Iya, emang benar. Semua harus bayar pajak. Masih kena juga segala macam retribusi. Nah, gaji, tapi wah ini panjang nih, sampai cerita panjang lebar. Iya. Pada nggak ngerti kan ya? Iya, sama. Ini balasnya di mana ini? Ya, gitu. Makanya kita ini negara ya. Tapi sebagai perwujudan bahwa kita warga negara yang baik, kita harus berpartisipasi untuk bayar pajak. Nah, untuk bayar pajak, bener. Ya, itu udah nggak bisa ini. Itu panggilan kita sebagai, kalau dulu pahlawan-pahlawan kita kan berjuang, setor nyawa itu dia buat. Ya, bawa bambu doang itu, bawa bambu. Nah, kalau sekarang kita buat perangnya tuh untuk membangun negara yang lebih bagus. Jadi kita harus bayar pajak. Iya, benar. Tapi intinya dimudahin. Jangan apa-apa harus cepet berat. Masalahnya rakyat Indonesia ini buat makan aja berat. Kalau dipersulit, pajak itu bukan negara itu. Itu namanya penjajahan. Iya kan? Kayak zaman udah Belanda. Masih zaman kita hidup kali ya. Itu zaman yang dulu sekali itu, yang otoriter, yang semua harus enggak seperti itu. Jadi ya kita pengennya dipermudah. Tapi saya setuju nih sama pendapat dia. Ya pajak itu memang harus diedukasi, harus dikasihinian sebagai tanggung jawab. Tapi juga dari pemerintah juga kasih permudah lah. Iya. Kita ambil positifnya. Saya tadi ada satu yang saya iniin.
Lalu berarti sebentar. Ada satu yang saya menarik ini. Menarik. Nah, ini dia. Apaan? Lihat di Malaysia, mau hidupkan SNK di dealer-dealer bisa, di showroom-showroom bisa, di bank juga bisa, nggak pakai ribet, nggak ada calo-calo. Nah, itu emang di negara lain kadang untuk, ya kecuali kalau misalnya balik nama atau inian, ya bener tuh. Ya. Apa namanya, dipermudah gitu. Di negara lain juga dipermudah kalau untuk bayar pajak. Bahkan di dealer, di showroom pun bisa. Emang bener, saya tahu. Kalau di negara sebelah aja itu, ya bahkan ya, kalau misalnya nih statusnya motor masih diperdagangkan, itu pajaknya belum jalan. Begitu ada pembeli, Pajak hidup. baru Ya, jalan lagi baru tuh update. pajaknya. Jadi objek pajaknya itu adalah unitnya, kendaraannya. Kalau kendaraannya jalan, baru deh kena pajak. Tapi kalau kendaraannya nggak jalan, dia nggak kena pajak. Iya. Nah itu buat negara Bisa, lain. ya. Gitu. Berkembang lah. Ya tapi mudah-mudahan kita ke arah sana. Birokrasi di Konoha masih primitif, sistemnya bukan membantu tapi malah menyusahkan ya sama. Yang membingungkan lagi sepeda motor yang nggak bisa. Nah udahlah. Iya ada. Dia pada paham semuanya lah. Intinya semua pada paham. Pada ngerti. Tapi balik lagi, ini itu kan kita ada satu, ini kita bawa keinginan dari rakyat jelata. Ya, untuk rakyat kecil lah. Untuk rakyat kecil supaya diperhatikan sama pemerintah. Nah, sekarang kita juga pengen tahu kalau misalnya itu keinginan pemerintah itu seperti apa. Iya. Nah, tapi rakyat juga harus dipikirin juga dong Iya. harus sebenarnya. jadi semoga hal ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan Iya. semoga ada solusi yang cepat, tepat, dan pas tepat sasaran. Iya, biar orang-orang pada tahu semuanya. Iya, jadi kita bisa memikirkan masalah lain. Kayak tadi, negara lain udah bisa pikirin negara ke bulan. Kita masih mikirin pajak nggak ada KTP. Iya. KTP. Oh, kita jual motorcycle KTP mana bang? Lah, kita kasih KTP-nya. Iya. Kalau nggak sama orang yang ngikut mana bisa? Iya, sama aja dong. Sama aja. Sama aja. Kalau untuk aturan saat ini ya. Iya. Lah kita juga beli, kita juga ngikut kemarin. Iya. Kalau ditambahin komisi, kalau kagak, oh. Ya itu dulu deh. Itu yang dulu dah. gampang dulu dah. Kita belum lagi bahas yang balik nama, yang mutasi, Oh, iya, yang iya. lain-lain lagi Kita- dah, itu masih panjang lagi. Iya. Yang ini yang KTP aja dulu aja tuh KTP masih dulu. panjang itu sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Mudah-mudahan ada jalan ketemunya. Ya apalagi kalau misalnya kayak KTP aja sekarang udah ada iktp. Ya mudah-mudahan ada iSIM, iPajak atau Ya, semua I dah. BPKB dah. Pokoknya cuma pakai I lah. Iya, Nggak ini. Tapi Sama- ini yang penting Sama kita dipermudah. Iya, dimudah. Mudahin aja dah. Ini guys, ini kalau kita ngomong, ini motor-motor ini Iya. Itu pajak- hampir 80% pajaknya mati. Iya, nggak ada KTP-nya. Lah ini tiap hari masuk. Iya. Tiap hari masuk motor-motor tarikan. Lah sekarang kalau nanti polisi, kalau yang ada Iya. isunya kan kalau Iya, 2 iya. tahun mau dikandangin. Iya, mau dikandangin itu baru isu sih. Isu apa asli nggak paham Iya, dah, itu paham. belum paham. Cuman kalau itu pun terjadi, lah nanti kantor polisi isinya motor semua. Iya. Kalau ada penjahat taruh di mana udah nggak ada. Kita Iya. penjara isinya motor juga. Lah kita rumah aja isinya motor kan. Iya. Ya mudah-mudahan yang enggak lah. Udah yang enggak lah itu nggak mungkin lah. Biar Cuma- berdagang lancar, berdagang juga. Iya, minta tolong dipermudah. Kalau kalian ada pertanyaan lagi boleh ramein Ya, aja, ya, tulis-tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita dengan menyuarakan seperti ini jadi sering naik isunya sehingga akan jadi perhatian dan akan ada jalan keluar yang bagus. Amin. Doa kita gitu, bukan buat untuk ngejelek-jelekin. Karena kita juga pengen berpartisipasi aktif membangun negeri. Iya. Lewat pajak. Lewat pajak. Asal dipermudah. Iya. Dari saya. Kalau dari Bang Obe, Ya sama aja dah. 5 menit lah. Yang penting dimudahin aja dah untuk rakyat. Ya. Dah gitu aja. Iya. Sekian. Terima kasih. Ciao.